Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-malikil haqqil mubin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini Allah izinkan kita semua bisa hadir dan bergabung di majelis ilmu, terutama dengan kajian Syama'il Rasulullah. Semoga semuanya menjadi amal saleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai ke hadis yang ke-246 dari kitab Al-Anwar fi Syama'il Nabiyil Mukhtar, ya. Kitabnya Al-Anwar fi Syama'il Nabiyil Mukhtar. Hadis yang ke-246, ya. Qala Al-Baghawi rahmatullahi alaihi akhuna Ismail bin Abdul Qahir qala ambana Abdul Ghafir bin Muhammad qala ambana Muhammad bin Isa Al-Jaludi qala akhbaruna Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan qala akhbaruna. Nah, itu akhbaruna, ya. Muslim bin Hajjaj qala hadatsani Abu Ghassan Al-Misma'i qala akhbaruna Mu'adz bin Hisham qala hadatsani Abi an Matar an Abi Zubair an Jabir radhiyallahu taala an. Yang nama-nama ini namanya sanad, ya. Sanad itu silsilah perawi. Nah, kalau masing-masing orang tadi namanya rawi. Nah, rawi digabung namanya sanad. Antara rawi sama rawi itu namanya sigot sanad. Itu ada maknanya kayak gini, bukan main-main. Kenapa ada amba'ana, kenapa ada akhbarona, kenapa ada hadzatin, itu beda kualitas. Dulu para ulama kayak gini-gini ngerjain detail. Karena mereka pada serius mikirin agama, sehingga akhirnya ketemu, oh hadis ini sahih, gitu. Ini itu satu persatu, nama yang saya sebutkan tadi, Ismail, itu dikaji satu-satu itu. Dia tinggalnya di mana, lahirnya di mana dulu, pernah tinggal di mana aja, gurunya siapa aja, tingkat kecerdasannya seperti apa. Jadi kalau sudah bilang sahih, berarti memang pinter banget. Salah 2-3 biji lewat di hadis itu. Misalnya dia ngeriwayatkan 100 hadis, salah 4, keliru sudah, out, lewat, nggak kena. Imam Malik rahmatullahi alaih itu di hadis Muwatta itu 1000. 1000 itu 1000 riwayat di hadis Muwatta. Ada 4 yang dipersoalkan, tapi 4-4-nya benar Imam Malik semua. Nah, itu baru orang benar. Nah, kalau misalnya 10 hadis salah 2, ya udah nggak benar. Nah, kita mungkin kalau rawi hadis nggak ada yang benar tuh hadisnya. Karena dulu para ulama hadis kalau di majelis hadis kayak gini, berarti keluar dari majelis dia udah hafal. Atau kalau nggak hafal dia nyatetnya bener. Kalau pernah nyatetnya nggak bener, berarti riwayat dia nggak bener, udah nggak diterima. Jadi sejumlah berapa belas orang ini itu sudah diteliti satu persatu sama Imam Baghawi. Yani sama seorang yang menulis buku, itu neliti satu persatu, kemudian memastikan mereka memenuhi syarat-syarat sahih, termasuk ke atas gurunya itu pakai kata apa, karena kalau akhbarona berarti itu banyak bareng-bareng. Kalau haddatsani berarti seorang diri, dia ketemu gurunya seorang diri. Nah, ada beda lagi, ada an, kan ada yang dari an mator, itu berarti tidak ada satu data yang memastikan dia ketemu langsung. Tapi dia satu masa, berarti masih dianggap bisa ketemu. Makanya menggunakan an, dari. Tidak menggunakan kata haddatsani. Kalau haddatsani kan, ia berbicara kepadaku. Atau ia memberitakan kepada kami. Oke, ya. An Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Imam Baghawi dengan sanad yang panjang sampai Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Jabir ini seorang sahabat yang banyak meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ia termasuk sahabat kecil, sehingga memang banyak sifat Nabi itu perawinya
atau menceritakannya itu sahabat-sahabat kecil, karena yang agak bisa nyelidik-nyelidik gitu. Karena kalau sahabat-sahabat tua biasanya udah sangat malu dan karena ini ya segan ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau anak-anak kecil gini, sahabat kecil kan bisa nabi-nabi kemana masuk-masuk. Bahkan tidak sedikit kalau yang dia punya hubungan sama keluarga, dia masuk ke rumah Nabi. Misalnya Ibnu Abbas ke rumah Maimunah, Ibnu Umar ke rumah Hafsah. Kalau Ibnu Mas'ud nih ya, terkadang sering masuk tapi mungkin harus nunggu selanya karena beliau nggak punya hubungan langsung. Kalau misalnya Anas apalagi ya dia memang tinggal di bersama Nabi. Nah, mereka-mereka yang punya hubungan sama keluarga Nabi itu bisa leluasa masuk ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan sahlan. Ini pernyataan Jabir radhiyallahu ta'ala tentang Rasul. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seorang laki-laki yang mudah, rajulan sahlan, orangnya mudah. Idza hawiyat yakni Aisyah asyai'a taba'aha alai. Kalau Aisyah itu punya kemauan, maka Rasul menyetujuinya. Jadi nggak ngelarang-larang. Gitu. Kalau Aisyah punya apa, setuju aja. Fa'arsalaha Abdurrahman fa'ahallat bi umratin minat Tan'aim. Maka Nabi mengutus Aisyah atau melepas Aisyah bersama Abdurrahman. Abdurrahman itu saudaranya Aisyah, anaknya Abu Bakar. Fa'ahallat bi umrah, maka ia ikhram umrah minat Tan'aim dari Tan'im. Ini asal muasal umrah dari Tan'im itu ya Aisyah ini. Aisyah dari Madinah cuma sekali ya. Setelah di Madinah haji cuma sekali Nabi itu. Yakni haji wada itu. Itulah haji sekalinya Nabi. Nah Aisyah yang dibawa, Aisyah ikut. Nah suatu ketika Rasul masuk ke tindanya Aisyah, Aisyah nangis. Nah, kata Rasulullah, kenapa kau nangis? Apakah kau dapati yang kau dapati seorang wanita? Ya ini haid. Nabi udah menebak, Aisyah nangis. Ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, if'ali kulla syai'illa tawaf. Kerjakan apa saja kecuali tawaf. Nah, kemudian ya sudah Aisyah ngerjain apa saja dalam haji kecuali urusan tawaf. Nah, sampailah selesai, haji selesai, berarti kan belum umrah nih. Gimana nih? Nah, Aisyah kan ingin umrah. Itu namanya idza hawiyat, yakni Aisyah pingin umrah. Nah, maka kemudian Rasul menyetujuinya disuruh ngambil ihram dari Tan'im. Tidak sampai balik ke Bir Ali atau ke Juhfah gitu. Kan jauh sekali. Jadi Rasul mengutus Aisyah bersama Abdurrahman ngambil ihram dari tanah halal terdekat. Kan ihram kan harus dari tanah halal, bukan tanah haram. Tanah haram itu kan ada batas-batasnya itu. Kalau kita persen ini batas haram. Haram itu mananya tanah yang disucikan. Makanya bahkan tanahnya pun suci. Gitu. Nah, Rasul Tanim itu adalah tanah halal terdekat. Nah, disitulah akhirnya jadi syariat ihram dari Tanim. Tentu fokus hadis ini bukan bab fikihnya ya. Ini bab tentang Jabir menyatakan Rasulullah SAW itu laki-laki yang mudah. Ya. Awas, ini sosok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Ia dijamin surga, diampuni dosanya, terbaik seluruh umat manusia. Ia imamnya para nabi dan rasul. Orang yang paling top itu profilnya, karakternya mudah. Awas, ada persepsi di masyarakat, orang itu semakin soleh, semakin rumit dan jelimet. Dan itu keliru. Yang benar semakin soleh, semakin mudah. Buktinya apa? Ya Rasulullah SAW. Gitu. Nah. Sebentar, saya mau ada pengumuman. Oh. Untuk jemaah yang memakai kembali di depan
mata manusia keistimewaan mohon dipindahkan karena menutup akses masuk warga Anuddin. Ya, saya ikuti ya. Terima kasih. Nah, jadi ini penegasan tentang sosok Nabi yang namanya mudah. Mudah itu gimana sih? Kalau mudah itu ya bahasa sosial. Yakni kalau sekarang ada dua tipe orang ya, ada tipe rumit, ada tipe mudah. Meskipun tidak serta-merta diterjemahkan menjadi easygoing ya. Kalau easygoing itu sudah agak jauh terjemahannya. Easygoing itu sudah kayak hampir nggak ada batasan. Itu easygoing orangnya gitu. Nggak ada batasan. Tapi pada dasarnya kalimat mudah ini yakni orang yang tidak lama ngambil keputusan, tidak terlalu banyak larangan, tidak banyak mempersoalkan. Kalimat mudah ini bisa kita telisik kepada pernyataan Anas radhiyallahu taalaan tentang sosok Nabi ketika di rumah. Ini hadis panjang, semoga masih ingat antum. Kita awal ngaji Syama'il, masih di bab pertama tentang akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuntu khodamtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam asyra sinin. Laisa kullu amrin kama yashtahi sahibi ayyakun. Kata Anas bin Malik. Saya melayani Nabi itu 10 tahun. Dan tidak semua perkara seperti yang diinginkan Nabi. Berarti di rumah itu ada keadaan, kondisi, entah barang, entah makanan, entah apapun, yang tidak seperti yang diinginkan Nabi. Dan Nabi biasa aja. Contoh lagi menjelaskan kata mudah ini. Suatu saat Rasul memerintahkanku untuk satu keperluan. Fakultu la. Maka saya berkata Nabi, enggak, saya enggak mau. Kemudian Rasulullah SAW pergi sendirinya menyelesaikan urusannya. Dan kemudian kedapatan Anas bin Malik radhiyallahu itu sedang bermain di pasar beranak-anak Madinah. Kemudian Nabi memegang tengkuknya dari belakang. Faqala ya Unais, adzahabta khina amartuk. Hai Anas kecil, apakah tadi kau pergi waktu saya perintahkan? Naam ya Rasulullah. Sibya. Anas godain Nabi. Disuruh bilang enggak, padahal iya. Dan Nabi enggak kenapa-kenapa. Hadis ini tuh kalau kita tarik menggunakan pendekatan akidah atau akhlak, Anas ini namanya ngebohongin Nabi. Dosa besar enggak? Dosa besar. Kan bilang enggak pergi, tapi ngebohongin Nabi enggak namanya itu? Ngebohongin Nabi. Kemudian, kedua, godain Nabi, sama saja melecehkan Nabi. Tapi enggak gitu. Ini adalah satu perilaku orang rumah dengan yang kerja di rumah. Perilaku seorang anak muda, anak kecil yang bantuin Nabi sehari-hari dan sedang bercanda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak dimasukkan sampai ke level akidah. Ya. Jadi mudah aja, terus gimana? Enggak apa-apa. Nabi Anas tidak dianggap membohongi Nabi, juga dianggap tidak dosa besar, apalagi dianggap melecehkan Nabi. Tapi ingat, ketika seorang laki-laki, ini beda konteksnya. Seorang laki-laki, waktu Nabi membagi pampasan perang, ada seorang laki-laki. Ya Rasulullah, i'dil ya Muhammad. Berbuat adillah ya Muhammad. Ngomongnya kan kayak bener kan? Tapi ini justru membuat Nabi marah. Nabi mengatakan, man ya'dil illam akun a'dil. Dan ternyata, siapa yang berbuat adil kalau saya tidak berbuat adil? Dan mereka nyebut itu orang munafik. Beda lagi kasusnya ketika Nabi SAW di perang Badar. Nabi merintahkan kalau kau ketemu pimpinan Quraisy, bunuhlah. Kecuali
Abbas. Abbas diperintah Nabi untuk dibiarkan. Ini kan pernyataan secara zahir kayak pilih kasih, betul ya? Karena suruh nyelesain. Abbas, siapapun yang ketemu Abbas, tolong tidak dibunuh. Ada seorang, itulah karena pamannya. Apakah karena dia pamannya? Nabi marah. Dan kedapatan yang ngomong itu munafik. Kenapa kok Abbas dilarang Nabi untuk dibunuh? Karena kita nggak pernah tahu yang terjadi setelah itu. Abbas nanti itu akan masuk Islam beberapa saat sebelum Fathu Makkah. Dan Abbas lah yang menjadi pemicu terjadinya Fathu Makkah tanpa peperangan. Yang tahu kayak gini siapa? Hanya Allah. Allah ngasih tahu ke Rasul Abbas jangan dibunuh. Karena nanti menjadi sebab utama Fathu Makkah itu nggak perang. Nabi kan bawa pasukan perang. Nah, tak kisahin sedikit ya. Nabi kan bawa pasukan perang. Karena Abu Sufyan berkhianat, Quraisy berkhianat atas perjanjian Hudaybiyah. Dan Rasulullah SAW telah berdoa, ya Allah syahadil ujani, ya Allah sembunyikanlah upaya kami ini. Allah menyembunyikannya nih. Quraisy itu bisa nggak tahu pergerakan Nabi ini. Tidak ada orang Badui yang lewat. Kalau yang semua yang tahu ini kan hanya Allah kan yang punya. Itu nggak ada Badui lewat, nggak ada orang yang lewat sehingga tidak bisa memberitakan ke Quraisy bahwa ada pasukan sebesar itu bergerak. Memang Nabi bergeraknya tidak ke arah Mekah dulu, ke arah lain, baru mendekat Mekah, baru ke arah Mekah. Jadi orang juga mengira Nabi tidak mungkin ke Mekah gitu. Tapi begitu dekat Mekah, Nabi ke Mekah. Tapi nggak ada satunya yang memberitakan. Sampailah di dekat Jufah, ketemu Abbas. Rasul ketemu Abbas, kata Rasulullah, ila aina ya Abbas? Kemana-mana? Aku ingin hijrah ya Rasulullah. Ini baru mau hijrah. Makanya Abbas itu orang terakhir yang hijrah. Gitu. Akhirnya Rasul menyuruh Abbas membawa keluarganya ke Madinah. Kata Rasulullah, begitu sampai ke Madinah, segeralah nyusul saya. Ditunggu Nabi. Nah, ini semua wahyu. Tindakan Nabi tidak pakai pikiran biasa. Sampailah kemudian Rasul menyusul, melihat pasukan Nabi yang besar begitu itu. Dia punya pikiran. Ini kalau sampai Rasulullah masuk kota Mekah dengan pasukannya, pastilah binasa Quraisy ini. Kemudian ia bertanya kepada Nabi. Dan memang Rasulullah itu sangat mencintai Abbas. Itu sesuatu yang nggak bisa dihindari. Rasul itu mencintai Abbas. Setelah Hamzah tidak ada di Uhud itu, Rasul itu berharap sekali Abbas segera Islam. Dan saking sampai Umar tuh tahu betapa cintanya Nabi terhadap Islamnya Abbas itu. Akhirnya Abbas berkata, ya Rasulullah, jika engkau datang kepada mereka, pastilah akan binasa mereka. Gitu. Izinkan aku untuk meminta mereka agar mereka minta pengamanan kepadamu. Tapi minta pengamanan ya, sehingga maksudnya nyerah, jangan diserang. Ya Rasul setuju. Ini semua wahyu. Siapa yang menggerakkan Abbas punya usul kayak gitu? Emang Abbas itu tipe-tipe yang nggak perang. Dia pedagang ya, lobby kan. Yang penting deal. Bukan babur-babur perang. Yang penting. Kemudian Rasul menyetujui usulan Abbas agar orang Quraisy meminta pengamanan ke Rasul alaihi wasallam. Kata Abbas, apa tandanya kalau engkau utus? Naiklah bigolku. Bigol itu di bawah kuda di atas khimar. Nabi waktu khotbah bawa bigol. Nah, akhirnya Abbas naik bigol menuju ke Mekah. Nah, orang-orang lewat, oh itu bigolnya Nabi. Pasti itu atas perintah Nabi. Orang tahu dia paman Nabi, dia bawa bigol Nabi, pasti atas perintah. Nggak ada satupun yang mencegahnya. Sampailah di malam itu, ada suara-suara, itu malam itu, ada suara-suara. Dan Abbas mengenali itu suara Abu Sufyan. Kata Abbas, ya Aba Handalah, hai Aba Handalah. Karena Abu Sufyan sebutnya Aba Handalah.
Kata Abu Sufyan, ya Abul Fadl, hai Abul Fadl, kenapa kau ini? Ya Aba Handolah, aku tadi bertemu Rasulullah SAW dengan pasukan yang tidak mungkin kau hadapi. Mintalah pengamanan ke Nabi malam ini. Kalau tidak, binasalah kalian besok pagi. Abu Sufyan setuju. Karena memang Abu Sufyan sebelumnya sudah merasa ketakutan. Karena kan begitu dia khianat, dia pergi ke tempat Nabi dan Nabi tidak nyetujui ya, ini kisah tentang proses sampai pasukan datang itu. Abu Sufyan setuju, minta pengamanan. Akhirnya oleh Abu Sufyan, oleh Abbas, dibawa Abu Sufyan ke tempat Nabi, di tendanya. Ya, wah itu ada kisah unik tuh, dikejar Umar macam-macam. Intinya akhirnya, ya Rasulullah, ada Abu Sufyan. Udah. Rasul langsung menangani urusan Abu Sufyan. Yang sebelumnya Umar Khattab minta, izinkan aku membunuh Abu Sufyan. Dia adalah musuhnya Allah. Kata Rasulullah, ya Abu Sufyan, kenapa kau khianat kepada kami? Gitu. Karena kan dia mengkhianati perjanjian Hudaybiyah. Kenapa kau khianat kepada saya? Nah, bagi orang Quraisy, khianat itu adalah satu tindakan hina. Udah, Abu Sufyan nggak bisa berkata apa-apa. Ini laki-laki kalau khianat itu nggak ada yang bisa tegak kepalanya. Maka kalau ada orang khianat kok tegak kepalanya, memang mengkhianat. Abu Sufyan, orang sejantan itu, begitu Nabi dikatakan, kenapa kok khianat kepada saya? Karena bagi orang Quraisy tidak ada tempat orang khianat itu, nggak ada tempat. Kan udah perjanjian Hudaybiyah kan, tidak boleh saling serang. Gitu. Abu Sufyan terdiam ketika ditunjuk Nabi masalah khianat itu. Akhirnya langsung asyhadu alla ilaha illallah, langsung ditanya maukah kau bersaksi la ilaha illallah? Kata Abu Sufyan, kalau aku tahu Tuhanku selama ini benar, pastilah aku bisa selamat dari pasukan. Faktanya tidak. Asyhadu alla ilaha illallah. Langsung syahadat. Jadi di malam itu ada satu kesadaran bahwa Tuhannya selama ini nggak bisa lagi menolong dia di depan pasukan Rasulullah SAW yang tidak bisa dihadapi. Kemudian asyhadu anni Rasulullah, kau bersaksi bahwa saya utusan Allah. Kata Abu Sufyan, ini masih jantan sekali. Amma hadza fa fi qalbi syai'. Urusan ini di hatiku masih belum terima. Kata Abbas, ya Abu Sufyan, kalau kau tidak mengalahkannya, kau akan dibunuh sekarang. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi Abbas tuh bisa menekan Abu Sufyan. Ini diling piawai. Orang piawai sekali. Jadi Abu Abbas punya peran besar di dalam waktu Makkah. Itu usulnya Abbas radhiyallahu taala. Ternyata itu hikmah Rasul tidak boleh ngebunuh Abbas. Gitu. Hanya diikat aja akhirnya. Abbas itu terkelapar, diikat aja. Karena kan nggak boleh dibunuh, akhirnya diikat. Jadi tawanan waktu zaman Badar itu. Nah, dia termasuk yang diizinkan untuk dilepas. Jadi lagi. Ini cerita-cerita tadi tentang gimana Nabi di rumah, itu menggambarkan itulah namanya mudah. Gitu. Kalau kisah yang profan ya, yang hari-hari, suatu ketika Rasulullah SAW masuk rumah, dan Aisyah itu sedang bermain dengan teman-temannya. Aisyah kan masih muda kan, bermain dengan teman-temannya. Dan begitu dengar Rasul masuk, kaburlah semua teman-temannya. Karena pasti nggak beranilah ada Nabi SAW. Sementara di lantai masih banyak mainan. Nabi tidak marah, Nabi kemudian mengambil mainan dan memasukkannya ke tempatnya. Siapa ini? Bikin ribet aja. Nggak gitu Nabi SAW orangnya. Ya udah mudah aja, orangnya pergi, ya udah diambil aja, udah selesai. Tidak sok tertib gitu, pakai ini kan prosedur, pakai SOP, nggak gitu, simpel aja itu. Mas ya. Nah, menjadi orang benar tidak selalu harus jadi orang rumit. Bedakan itu. Ya. Jangan sampai atas nama benar engkau akhirnya rumit. Dan jangan sampai atas nama mudah kau menjadi salah. Jadilah orang benar yang mudah. Ya. Nah, nanti kita kalau terbiasa praktek lama-lama ngerti. Kata Imam Malik radhiyallahu ta'ala
seorang mufti kalau dia bertindak untuk dirinya harus ambil hukum yang paling hati-hati. Tapi untuk masyarakatnya dia ambil hal yang paling mudah. Contohnya, kalau bacaan antum ini waktu sholat, kok kita teliti, mungkin nggak ada yang benar bacaan. Bacaan Quran Fatihah itu. Tapi kira ya, insya Allah. Ya, kalau selama masih mau belajar tahsin, insya Allah Allah Maha Rahman Maha Luas. Kenapa? Lah kan orang masuk surga bukan karena amalnya, yang penting Bapak masih semangat aja. Enggak kira-kira. Kalau diteliti bacaannya sah enggak kira-kira? Kalau kita teliti wudunya kita ini, halah, enggak ada yang benar. Najis saja kadang enggak ngaco. Karena banyak orang enggak teliti tentang najis. Kan berulang kali gitu, jangan pernah buang air berdiri, itu nyiprat ke celana, udah jelas najis. Tapi gimana orang pada berdiri, semoga Allah maafkan, kan gitu aja ceritanya. Mau gimana? Namanya bikin mudah. Semoga Allah maafkan karena nggak tahu atau karena memang nggak ada tempatnya yang nyaman, akhirnya pada buang air diri. Nah, dibilang. Tapi kalau bisa jangan, karena itu najis betul celananya. Nah itu namanya mudah. Apa makanan di tempatnya muslim ya pada dasarnya halal sampai terbukti haram. Tapi kalau makanan tempatnya orang kafir pada dasarnya haram kecuali terbukti halal. Jangan ngawur. Jangan cara kalau kita makan di Singapura harus ada sertifikat halalnya baru kita boleh. Nah, kalau di Indonesia bolehlah yang warung apa aja. Yang penting bulan terbukti bahwa itu haram. Dibalik-balik ya, hukumnya jangan kebalik-balik. Jadi menjadi orang muda ini menarik. Nah ya, ini dari sudut fikih ya, hukum ya. Makanya kalau kita semakin ketemu orang yang alim, itu jawabannya mudah. Pokoknya mudah aja. Orang yang punya semangat bertakwa tinggi, ilmunya luas, insya Allah mudah. Tapi benar. Tapi kalau orang semangat takwanya tinggi, ilmunya sempit, pasti rumit. Apa aja salah. Terus orang semangat takwanya rendah, ilmunya luas, pasti ngawur. Apa aja boleh. Dan ini ngawur tuh. Jadi jangan sampai jadi orang ngawur atas nama memudahkan. Tapi jangan pula atas nama benar kau jadi orang rumit. Padahal masih ada jalan kemudahan. Contoh jalan kemudahan dalam Islam itu sama-sama lajur benar itu ada 5 lajur dalam hukum Islam itu. Ada 5 lajur hukum Islam. Yang pertama hukum paling utama. Contoh paling utama itu shaf pertama di belakang imam itu paling utama itu. Nanti paling utama lagi shaf pertamanya. Nah kalau orang rebutan di sini semuanya shaf kedua ada nggak? Jadi bukan berarti kalau shaf kedua menjadi buruk semua. Lah kalau shaf pertama semuanya, ya masjidnya kan shaf panjang ke mana shaf pertama semua. Ya diizinkannya orang shaf kedua, ketiga, keempat, kelima. Ya. Itu namanya utama. Ya. Tapi nanti ada lajur ketiga namanya boleh. Selama tidak sampai, contoh misalnya, ada sebagian orang itu, emang gak bisa sholat di awal waktu, emang karakternya yang penting masih belum lewat waktu. Nah itu masih boleh nggak? Sholat duhur jam 1 masih boleh. Gitu. Bagusnya gimana? Ya bagusnya ya awal waktu. Sholat berjamaah di masjid jami di belakangnya imam. Yang paling utama. Tapi orang kan beda-beda. Ada orang tukang sayur, tukang apa. Udah sholat belum? Belum. Ya cepat. Ya Allah Ustaz, banyak tadi. Gitu. Ya sudah cepat, yang penting gak ini ya. Oh iya. Gak boleh gitu. Ya sholat keliru, gak sholat keliru. Repot, paham ya? Yang ketiga, yang keempat lajur namanya masyaqqah.
kondisi rumit. Ada hukumnya tuh kondisi rumit. Terakhir kondisi darurat. Jadi benar itu kan yang jalan lurus, itu benar. Nah dalam kebenaran ini ada 5 lajur. Lajur hukum paling utama, boleh, masyakoh, darurat. Nah itu semua benar itu. Nah tergantung kita. Menjadi rumit kalau kebenaran kau taruh hanya lajur yang paling kanan, paling utama. Seakan-akan nggak ada yang lain. Maka kau marah sekali ke anakmu yang sholat duhur jam 1:30. Marah, tak terkira dianggap kamu berarti nggak mengutamakan Allah. Nggak gitu cara berpikirnya. Betul, dia nggak paling utama, tapi dia nggak sampai maksiat itu. Namanya bocah, ya apa namanya? Bi, aku sholat 1:30. Ya udah, tapi jangan diulangi ya. Ini cepat. Ya kan jadi mudah, gampang. Tapi besok jangan diulangi di awal waktu ya. Paham ya? Jadi termasuk mudah itu adalah jangan paksakan semua orang mengambil hukum paling utama. Itulah Rasul alaihi wasallam. Gitu. Rasul itu orang yang paling utama. Rasul tidak pernah ngambil hukum kecuali yang paling utama. Dan Nabi kalau turun ke yang utama itu karena ada keutamaan yang banyak. Tapi Rasul membiarkan sahabatnya yang tidak utama. Karena emang beda-beda kualitasnya. Paham kira-kira? Nah, menjadi rumit beragama itu kalau kau dorong semua orang harus yang paling utama semua. Lah repotlah. Maka rumusnya, doronglah dirimu ke yang paling utama dan kasihlah keleluasaan kepada orang lain, biarkan milih dengan cepat. Itu namanya bersikap mudah. Itu konteks beragama. Terus, termasuk bersikap mudah dalam beragama. Apa yang menjadi pilihanmu, jangan kau paksakan menjadi pilihan orang lain. Nanti rumit jadinya. Kau memilih, contohnya kau milih nih. Aku memilih tidak kunut. Nah orang lain milih kunut, dia biarin aja, kau repot amat kau. Pilihanmu kunut, karena menurutmu hadisnya paling sahih. Yang kunut hadisnya dhaif, misalnya. Atau dibalik, yang kunut hadisnya khusus hasan li ghairihi. Yang enggak kunut itu harus sholat sujud sahwi. Ya biarin. Karena emang masih ada koridor perbedaan. Apa yang menjadi pilihanmu, jangan kau paksakan menjadi pilihan orang lain. Jadi kau milih rileks aja. Orang lain biarin aja. Kan dia sendiri yang beragama, kok nanti repot. Itu. Paham ya kira-kira. Nanti ada namanya fikih khilaf, fikih perbedaan. Itu nanti ada yang tidak ada ruang perbedaan, kayak tauhid, pokok-pokok ajaran agama gitu. Tapi kalau khilafiyah longgar, itu akhirnya membuat kita mudah beragama. Insya Allah ya. Paham. Nomor 3, dalam yang konteks mudah dalam beragama, sesuatu yang masuk kategori hati-hati, maka biarkan itu menjadi pilihan orang-orang yang mau memilihnya. Kan di dalam menetapkan hukum itu, di samping koridor hukum, itu ada namanya koridor warok, hati-hati. Jadi jauh sebelum kasus, dia sudah berhenti. Contoh, ada seorang kiai, nggak mau makan sembelihan pasar, nggak mau. Dia harus nyembelih sendiri, atau nyembelih di tempat yang dia lihat. Itu memang dia menggunakan wudhu yang hati-hati sekali. Gitu. Nah, apa yang menjadi hati-hati itu tidak bisa berlaku untuk semua orang. Gitu. Mohon maaf kalau saya tuh bakso hanya di tempat tertentu. Aku nggak bisa makan bakso di mana aja. Saya tuh makan bakso hanya di tempat-tempat tertentu. Dan Depok hanya ada 2 tempat aku makan bakso. Nggak ada tempat lain. Karena udah saya teliti semuanya. Tapi pilihan saya itu nggak saya paksakan, bahkan ke keluarga saya, biarin aja dia makan dari mana aja. Kecuali dia nanti naik sendiri. Gitu. Daging saya hanya beli dari tempat tertentu. Tapi yang lain biarin aja dari mana aja. Yang penting tidak ada bukti haram. Nah, pilihan yang super hati-hati itu tidak bisa dibiarkan ke orang lain. Ya biarin aja. Jadi orangnya jadi mudah, paham? Yang jadi masalah, pilihan hati-hati ini kau pakai ke semua, suruh hati-hati, repot. Paham ya? Sip, itu contoh.
Ini kalau sikap muda dalam urusan beragama itu beberapa koridornya ya. Nah, sikap muda di dalam pergaulan itu menarik. Sikap muda dalam pergaulan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk rumah ada mainan. Yang benar kan Aisyah harus ngerapiin, betul nggak? Yang benar. Lah tapi kalau manggil Aisyah kan ribet. Ya udahlah. Sip ya. Yang benar Anas itu harus tahu persis kemauan Nabi. Kayak bapak-bapak yang jadi bos itu loh. Harus tahu persis kemauanku. Kalau ini bikin kopi terus sekental ini. Bikin teh itu sepekat ini. Ngerti nggak sih lo ini? Gak usah gitu, gampang aja hidup. Paham ya? Itu namanya rumit. Bukan prosedur itu namanya. Gitu. SOP itu nggak gitu SOP. Paham ya? Contoh lagi. Ini yang profan. Kan Nabi tidak semua seperti diinginkan Nabi. Nah, itu maknanya gitu aja. Contoh misalnya. Ada orang pegawaimu sedang butuh uang. Prosedurnya kan kasbon. Ya kan? Kasbon. Ke bagian keuangan. Datang ke Pak, anakku besok SPP. Kalau nggak bayar, dia nggak boleh ngambil rapot. Keuangannya udah nggak ada. Ya udah besok aja. Orangnya nggak ada Pak, Bapak nggak bisa nolong. Nggak bisa prosedur, itu rumit. Terus gimana? Kasih duitmu sendirian ya. Nanti habis itu ke saya atau nanti kau laporkan nanti biar laporan saya. Sesimpel itu cara berpikir. Jadi jangan sampai kita ini sok-sokan prosedur. Karena itu membuat rumit. Makanya nih ya di lapangan, kenapa para leader itu rata-rata diambil dari orang yang nilainya di bawah 3,5. Jarang leader itu yang nilainya 3,7, 3,4. Karena orang pintar itu cenderung rumit. Kenapa para pengusaha itu jarang yang pintar? Ini bukti di dunia levelnya, apalagi di Indonesia. Pengusaha yang S1 itu bisa dihitung jari, 1, 2, 3, 4. Selebihnya SMA. Karena orang pintar itu kelamaan mikir. Kenapa? Ilmunya banyak. Kelamaan mikir, prosedur, analisis, data, itu bagi orang awam namanya rumit. Bagi Anda namanya ilmiah. Makanya tugas ulama itu memudahkan perkara ilmiah. Kalau pemikir itu merumitkan perkara gampang, kalau ulama itu menggampangkan perkara rumit. Ustaz, alhamdulillahi rabbil a, nggak bisa. Rabbil a, rabbil nga. Ya udahlah, insyaallah. Itu sah, insyaallah sah. Katanya enggak sah Ustaz. Alhamdulillahi rabbil a. Itu kan harus dihalak. Nah, insyaallah. Minta ampun sama Allah Taala. Dimudahkan. Memang Kak, itu namanya dari mana? La yukalillahu nafsan illa, ya darinya di situ. Nah, mampunya sholat saat itu baru ngalamin sampai tua, nggak berubah-berubah. Nah, sudah insya Allah. Ada orang baca dalnya itu medok, alhamdulillah, masya Allah, kayak orang mau meledak. Salah. Tapi nggak bisa, orang Jawa pasti medok. Gitu. Orang Jawa itu kalau belajar tahsin pasti akan jadi rumit begitu di huruf-huruf berat. Dal, apalagi alhamdulillah, nggak ada alhamdulillah orang Arab nggak begitu, nggak ada. Lama-lama ringan. Tapi sang, insya Allah sang. Begitu emang, karena ada beberapa huruf yang di mulut orang tertentu nggak bisa sama dengan aslinya para Qori. Emang nggak bisa. Fa'amal ladina amanu, siapa itu? Siapa bilang orang Sunda nggak bisa bikin F? Itu mah fitnah. Fa'amal ladina amanu. Bukan fa'amal ladina amanu. Fa'amal ladina. Idza za nasrullah, idza za nasrullah. Ada orang nggak bisa za. Semuanya za. Atau dibalik, nggak bisa za tapi ja semua. Gitu. Dan lain beberapa, ada orang nggak bisa ngomong ra. Gitu. Ya, insya Allah. Gitu ya. Nah, nanti yang penting masih mau belajar.
Nah, yang mudah tadi itu bagaimana membuat perkara itu gampang. Dan akhlak mudah ini memang menjadi karakter dari agama. Yassiru wala tu'asiru, kata Nabi, mudahkanlah jangan kau berumit. Kemudian innama yuridullahu bikumul yusr. Allah itu kehendaki untuk kalian kemudahan. Allah maunya mudah, kalian gak rumit-rumit. Gitu. Makanya perkara apa aja yang membuatmu berat pasti langsung dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang disinilah diperlukan satu proses latihan bersikap mudah baik dalam urusan agama atau urusan profan ya. Nah, kabar baiknya orang bersikap mudah itu akhirnya achievement-nya banyak. Karena nggak kelamaan. Semua orang achievement-nya banyak pasti punya karakter mudah. Pak, gimana Pak? Ya, setuju. Apa? Setuju. Dah, gampang aja. Keliru gimana? Balik. Susah amat mikirnya. Pak, ini bangun gimana? Ya, jalan aja. Terus gimana? Ya, nanti kalau nggak kita ngutang. Mau duit gimana? Ya, berhenti aja. Susah amat mikirnya. Sesimpel itu cara berpikir. Ini bapak-bapak yang memang sekolahnya tinggi-tinggi, awas ya, salah satu ancaman terbesar orang pintar kelamaan mikir, sehingga nanti eksekusinya lama. Rapat aja lama, gambar lama, ngitung lama. Gitu. Apa aja lama. Itu bukan karena Anda benar, karena Anda rumit. Karena kalau Anda gampang nggak lama. Serius. Qadarullah, Allah mudahkan saya punya sifat itu. Dulu karena melankolis ya, detail, kayaknya capek jadi kayak gitu. Jadi bersikap mudah itu luar biasa enaknya. Membuat Mas, aku nggak masak. Ya udah yuk makan di luar. Nggak bisa masak. Istri solihah itu harus menyenangkan suami. Awas loh, Allah nggak ridho. Nggak usah ketinggian, urusan makan aja sampai ke ridhonya Allah Ta'ala ketinggian amat. Gitu. Pak, uangnya tadi kepake. Kamu dusta sama ayah. Tahu, dusta itu dosa besar. Terus gimana Pak? Aku belum bayar SPP, duitnya udah kepake tadi, pakai makan sama teman-teman. Kamu harus ganti, kerja. Itu namanya benar atau rumit? Ya, jadilah orang benar yang gampang. Jangan jadi orang benar yang rumit, tapi jangan pula atas nama gampang jadi salah, tapi jangan atas nama benar jadi rumit. Nanti lama-lama ketemu polanya sendiri dengan izin Allah. Yang pertama, batasnya harus memiliki ilmu yang luas supaya tidak ketemu salah. Harus ilmunya luas. Jadi kita harus mengenali koridor agama mana batasnya mana. Yang salah itu di luar koridor. Selama dalam koridor berarti namanya benar. Itu yang pertama. Yang kedua, milikilah kelapangan dada di dalam hidup. Orang kalau lapang dada pasti akhirnya gampang mudah karena oh ya dimaafin gitu. Tapi kalau orang nggak punya laba sempit, ya semuanya menjadi berat kan. Wah nggak bisa ini. Ya udahlah lapang dada aja. Sip ya. Yang ketiga, jangan takut berbuat salah dalam rangka mencapai kebaikan. Jangan takut berbuat salah dalam rangka mencapai, karena kalau kamu takut salah pasti tidak akan pernah mencapai sesuatu. Itulah hikmahnya kenapa taubat itu disunnahkan setiap hari. Kenapa? Karena memang kita tukang berbuat salah. Ya udah, jalan aja. Salah nanti dibenerin, salah dibenerin. Lebih bagus kita berbuat dan salah untuk mencari kesempurnaan daripada takut salah tapi nggak pernah berbuat sama sekali. Aku nggak bakal amal kalau nggak ikhlas. Ya sampai akhir hayat nggak bakal beramal. Udah beramal lah nggak ikhlas dikit nggak apa-apa. Nanti lama-lama ikhlas sendiri. Paham? Aku itu kalau sholat nggak khusyuk, mendingan nggak sholat. Ngapain kayak mereka pret? Sampai kapanpun nggak bakal sholat. Terus kapan khusyuknya? Sambil jalan khusyuk. Aku tuh kalau nggak makan yang bergizi, mendingan nggak makan, mati kau. Benar nggak kira-kira? Ya nggak gizi dikit, yang penting makan, makin kenyang, lama-lama diperbaiki. Enggak gitu hidup. Dan lain sebagainya. Ini bab menarik ya kalau kita di dunia motivasi. Ini paling aku gojlok orang-orang pinter.
Karena di sini masalah utamanya. Kenapa nggak achievement itu gara-gara bersikap rumit yang disabat sebagai ilmiah. Oh dahsyat. Makanya di lapangan tuh Masya Allah, di lapangan orang-orang bodoh yang achieve. Yang nggak mikir itu loh. Dahsyat tuh. Itu namanya keutamaan kebodohan. Serius. Mau bawa jadi orang bodoh. Nah Nabi itu orangnya kan pinternya pol. Tapi kenapa achieve? Nabi orangnya muda. Datang ke Medina, ayo bangun masjid, lepas onta, langsung dipotong, potong kormanya, Bani Najjar datangnya, juallah kepada saya, ya Rasulullah, saya tidak menjual, saya hanya menjual kepada Allah Taala. Oh wakaf, ayo bangun, digambar nggak? Kalau dibangun aja langsung, kok kelamaan gambar, dibangun langsung, kotak-kotak bangun, jadi dikasih tutup, korma sholat, masjidnya begitu menghasilkan panglima. Ya Rasulullah, Abu Sufyan mau lewat. Kejarlah. Ya Rasulullah, mereka sudah merosot. Sudah perintah wahyu. Rasul berdiri. Kasih pendapat. Abu Bakar bicara, Umar bicara. Kasih pendapat. Akhirnya Ansor, ya Rasulullah, sepertinya kau menginginkan kami yang Ansor. Bicara. Perang jalan. Sesimpel itu. Nah, makanya kasusnya Aisyah, dikatakan Jabir, Aisyah itu pingin apa aja dipenuhi sama Nabi. Kabar baiknya keinginan Aisyah nggak ada yang haram, itu yang jadi masalah tuh. Istrimu banyak haram, keinginan jadi repot. Kan sampai idza hawiyat asyai'a taba alai. Kalau Aisyah itu mau apa aja, Nabi ngikuti, mau menuruti. Berarti kan apa aja diturutin. Cuman kabar baiknya keinginan Aisyah tidak ada yang haram. Yang jadi masalah keinginan istrimu banyak yang haram. Nah, itu repot. Jadinya tengkar sama istrimu. Gitu. Kenapa Nabi bersikap mudah? Ya Allah sudah bimbing kanan kirinya memudahkan. Nah, makanya mudah memang harus kanan kirinya. Mudahkan kanan kirinya ribet ya akhirnya ikut ribet. Nah, jadi Aisyah pingin apa aja setujui. Termasuk mau umroh dari Tanim setujui. Udah. Makanya tadi bahasan bid'ah sama sunnah itu harus luas. Karena kalau bahasan bid'ah sama sunnah nggak luas, nanti kau jadi rumit. Perkara yang masih khilaf kau bid'ahkan, perkara yang sudah bid'ah kau biarkan. Naudzubillah min dzalik. Jadi harus pas. Mungkin sampai di sini materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu urusan Allah ya. Itu kan kita membaca hikmah. Jadi bukan gini cara berpikirnya. Karena Allah ingin membuat Fathu Makkah tidak pakai perang, maka Allah nyuruh Rasul jaga Abbas, karena Abbas nanti bakal, nggak gitu cara berpikirnya. Ada sebuah fakta sejarah, Rasul melarang Abbas membunuh. Itu hikmahnya apa? Baru kedapatan hikmahnya belakang. Sip ya. Karena kalau keinginan Allah kita nggak pernah tahu, Allah maunya apa nggak tahu. Apalagi kan kita hamba Allah. Allah mau apa aja terserah Allah, Ta'ala. Kita hanya hamba Allah. Ya, mengikuti apa kehendak Allah kita jalankan dan kita akan ridho atas semua keputusan Allah SWT. Kalau misalnya dibuat seandainya nanti Abbas terbunuh gimana? Jawabnya nggak usah seandainya, kan fakta sejarah udah terjadi. Udah terjadi ya bahwa Abbas tidak terbunuh. Jadi kita nggak usah seandainya, faktanya udah terjadi bahwa Abbas tidak terbunuh. Ya. Tapi misalnya kita mencoba berandai-andai nanti, Allah akan punya cara lain. Bahwa memang Fathu Makkah dikehendaki untuk tidak menggunakan perang. Allah punya cara lain. Atau apapun yang Allah kehendaki. Bahwa yang terjadi kemarin, Abbas punya kontribusi yang besar di dalam Fathu Makkah. Pertanyaan tadi, apakah ada peran manusia mengubah sejarah? Mungkin istilahnya bukan mengubah sejarah ya. Karena manusia nggak bisa mengubah apa-apa. Gitu. Lebih tepatnya manusia berkesempatan, keluasaan untuk mengambil peran agar menjadi proses yang Allah kehendaki. Punya peran, Allah izinkan kita berperan. Gitu. Allah izinkan kita berperan. Para nabi kan berperan, para dai berperan, para raja berperan, masyarakat berperan. Nah tergantung perannya tadi serba kuat mempengaruhi. Itulah makanya tugasnya Muslim itu, kalau menggunakan bahasa agama namanya dakwah, kalau bahasa sejarah namanya membuat perjalanan sejarah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf
Jadi manusia dikasih keleluasaan oleh Allah untuk berikhtiar menentukan pilihan yang menurutnya baik. Nanti Allah akan izinkan atau Allah tidak akan izinkan terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Tapi engkau dikasih keleluasaan oleh penciptamu untuk berpikir sesuai dengan apa yang ada di otakmu, mengambil sebuah pilihan-pilihan. Karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi bisa dipahami ya insyaallah ya. Jadi nanti yang terjadi ya seperti yang Allah kehendaki. Cuman engkau punya ruang dan ruang itu cukup luas bagi seorang manusia. Wallahu a'lam bishawab. Terkadang kita jelimet itu sebenarnya lebih karena kita kurang tahu. Kalau tahu itu enggak gini aja kan. Kita bukan orang akuntan nih. Kita membaca rumit kan. Yang akuntan siapa? Bapak akuntan ya misalnya. Saya bukan akuntan. Saya membaca angka, pusing saya. Sebenarnya bukan pusing karena kita enggak tahu. Akhirnya kita pusing sendiri. Macam itulah kira dalam agama juga kayak gitu, dalam urusan hari-hari juga kayak gitu. Tapi kalau kita tahu goalnya apa, nggak usah sebenarnya. Nah itu sebenarnya nanti kaitannya banyak ya. Yang membuat rumit itu salah satunya bentuk kurang ikhlas. Akhirnya merumitkan diri sendiri. Riya itu bikin pusing. Kurang zuhud itu juga bikin rumit. Jadi sifat-sifat baik itu membuat kita mudah. Gitu. Hidup itu menjadi gampang, mudah. Gitu. Wallahu a'lam. Nanti ada koridornya, namanya area tafsir atau area makna atas sebuah teks. Apakah makna atas sebuah teks itu dalam koridor atau di luar koridor? Itu ada ilmunya di usul fikih sama di syarah hadis. Jadi ada sebuah teks itu maknanya satu atau maknanya dua. Oh, dari koridornya ada. Nah hadis tadi itu maknanya dua memang. Hadis itu maknanya Nabi menyuruh mereka cepat supaya asar sudah di Bani Quraidah. Itu makna pertama. Makna kedua bahwa Nabi emang nyuruh sholat asar di Bani Quraidah kapanpun waktunya. Kenapa tahu itu kok dua? Sahabat memahaminya dua. Ya makanya dua. Nah nanti ada di kasus-kasus yang lain ada ayat, ada apa. Nah itu namanya makna atau namanya makna yang muncul dari sebuah teks yang dimungkinkan masuk dalam sebuah teks. Yang kayak gini biasanya nggak ada lagi benar salahnya, biarin aja udah. Makanya mereka ketika datang dari Nabi dibenarkan dua-duanya. Itu namanya wijhatun nadhar, sudut pandang pemaknaan. Dimungkinkan kalau ada sebuah perbedaan kok sebabnya wijhatun nadhar, maka nggak usah rumit dibahas. Contohnya yang sudah real. Apakah ibadah setelah salam sholat itu masuk sholat atau di luar sholat? Kalau dianggap masuk di dalam sholat, maka harus detail ikuti Nabi. Tidak boleh ada satupun zikir apapun, suara keras rindanya, kecuali harus persis Nabi. Kalau enggak jadi bid'ah. Menurut saya, setelah salam, ya bukan sholat. Kalau bukan sholat berarti tidak mahdoh, nggak terikat aturan. Paham ya? Nah, masjid antum sekarang dulu nggak gini, sekarang gini. Aku biarin aja. Karena mungkin dua-duanya mungkin nggak apa-apa. Atau sekarang masjid antum tiba-tiba sekarang zikirnya keras bareng-bareng. Tapi boleh nggak? Boleh aja. Karena memang dimungkinkan. Karena itu bab tentang sudut pandang, meletakkan ibadah ba'da salam. Kalau ba'da salam dianggap masih bagian dari sholat, ya harus persis dengan Nabi SAW, bahwa Nabi bahkan harus menghadap ke belakang, harus zikirnya nggak terlalu keras, harus lirik, tapi ada suaranya gitu. Allahu a'lam. Itu namanya wijhatun nadhar, sudut pandang. Kalau sudut pandang itu ya biarin aja sudut pandang. Allahu a'lam. Itu mirip banyak kasus. Itu tentang penempatan perkara di area mana. Kalau area ibadah ya kena bid'ah, kalau area non ibadah ya gak kena apa-apa. Wallahu a'lam. Nanti gini ada kaidah, itu materi-materi kayak gini adanya ada di usul fikih atau kaidah fikih atau secara umum materi tafkir Islami. Kalau antum berkesempatan, antum ikut aja kajian saya Kemis. Itu cara merumuskan pikiran. Kalau enggak pusing sendiri.
Ada satu kaidah, kalau ada rumusan syariah, ada sebuah bahasa, syariah telah merumuskannya, maka rumusannya harus dikembalikan ke syariah. Contohnya sholat, sudah ada rumusannya. Tapi kalau syariat tidak tidak membuat definisi nggak ada definisinya, maka dikembalikan ke definisi bahasa. Kalau dalam bahasa kok belum terdefinisi, maka kembali ke adat istiadat. Contoh, memuliakan. Islam tidak kasih definisi, memuliakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Suara nyapa, nggak boleh nyapa panjang lebar, nggak ada. Dia ada kaidah umum, lebih bagus salam, macam-macam, banyak lah gitu. Tapi itu tidak definisi persis apa yang dimaksud memuliakan. Maka kembali ke arti bahasa. Memuliakan itu maknanya apa? Ya begitu itu. Nanti antum melihat bahasa makna ikram. Ikram itu semakna 1, 2, 3, 4, 5. Tapi teknis pun nggak bisa masuk. Kembali ke adat istiadat. Jadi di komplek itu kalau nyapa kok lurus tidak nengok itu dianggap hina. Berarti harus gitu. Karena kalau lurus dianggap menghinakan. Nah ini namanya makna yang landasannya adat karena Islam melepasnya namanya. Syariat melepasnya. Kalau syariat melepasnya kembali ke bahasa, kembali ke macam-macam nanti kembalinya. Itu perumusan makna. Wallahu a'lam. Termasuk boleh nggak kita ngomong nyuwun sewu? Ya di Jawa harus nyuwun sewu. Kalau kamu masuk rumah assalamualaikum nggak pakai nyuwun sewu misalnya, wah assalamualaikum udah cukup ya. Melonyor aja ya jadi perkara, nggak pakai minta 1000, nyuwun sewu kan, minta 1000. Tapi kalau di Sunda apa itu namanya? Punten, nah gitu. Jauh amat ya, punten sama nyuwun sewu, ya. Punten nyuwun sewu. Nyuwun sewu gitu. Saya ada tetangga kalau saya salamin nggak sumringah, kalau saya monggo sumringah, saya monggo aja sekarang. Bahkan nggak aku salamin. Sekarang sudah mulai 2 minggu inilah, 2-3 minggu ini tak gabung. Assalamualaikum monggo gitu. Karena dulu kalau salam kurang sumringah. Akhirnya aku monggo aja, nggak usah salam dulu. Dulu kan Waalaikum kayak biasa kita Ustadz yang dari Tanah Arif, Waalaikum. Kurang sumringah. Bu monggo. Oh ini monggo Ustadz. Berarti monggo ini salamnya monggo. Assalamualaikum monggo sekarang jadinya. Wah ini bid'ah apa enggak bid'ah? Ini jadi perkara ntar kalau kayak gitu. Assalamualaikum monggo jadi bid'ah. Nah itu jadi perkara kan. Itu namanya bahasan hukum. Atau enggak bid'ah. Assalamualaikum monggo. Assalamualaikum nyuwun sewu. Waalaikum nyuwun sewu. Waalaikumsalam. Fadal. Cukup ya? Cukup, terima kasih. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.